Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Uza Kristina, NIM 105431101919. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai proses penggunaan metode kuantitatif dan proses penggunaan kualitatif. Nah, yang pertama-tama yang harus kita ketahui, kita sebagai seorang peneliti itu kita harus memahami dulu mengenai proses yang akan dilakukan dalam penelitian. Maka dari itu penting bagi kita seorang peneliti memahami proses dari penelitian itu sendiri. Nah, untuk mengetahui perbedaan penggunaan metode kuantitatif dan kualitatif itu, kita dapat melihat dari segi proses penelitiannya. Langsung saja, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan dulu mengenai proses penggunaan penelitian kuantitatif. Nah, untuk penelitian kuantitatif ini pada prinsipnya adalah menjawab sebuah masalah. Masalah yang ada di sini adalah ketimpangan antara yang dihadapkan dengan kondisi yang ada atau yang benar-benar terjadi. Jadi dalam penelitian kuantitatif itu ada yang namanya sumber masalah empiris teoritis. Jadi masalah yang ada itu merupakan hasil dari lapangan yang benar-benar terjadi, sehingga sehingga terdapat masalah yang bersifat empiris. Nah, pada masalah tersebut itu selanjutnya diubah menjadi rumusan masalah. Nah, merubah sebuah rumusan masalah ini adalah proses yang dilakukan dengan cara yang sistematis. Nah, di dalam rumusan masalah itu terdapat sebuah pertanyaan sebuah pertanyaan yang harus peneliti jawab. Nah, rumusan masalah juga itu harus jelas, konkret, dan mudah dipahami oleh seorang pembaca. Nah, untuk menjawab sebuah rumusan masalah, terlebih dahulu peneliti harus membaca sebuah referensi yang relevan dengan rumusan masalah. Nah, selain itu juga penulis harus membaca penelitian-penelitian yang relevan. Nah, dengan penelitian ini peneliti dapat digunakan sebagai bahan dalam memberikan sebuah jawaban yang bersifat sementara. Nah, dalam jawaban tersebut ini dikatakan sebagai hipotesis. Nah, selanjutnya hipotesis ini dapat diuji. Untuk menguji sebuah hipotesis, maka peneliti dapat memilih metode, strategi, pendekatan, desain. Nah, dalam penelitian kuantitatif, metode yang dapat digunakan diantaranya itu adalah metode survei, ex post facto, eksperimen, evaluasi, action research. Nah, setelah memilih dan menentukan sebuah metode yang akan digunakan itu, maka langkah selanjutnya sebelum mengumpulkan data adalah menyusun instrumen penelitian. Nah, instrumen itu sendiri digunakan untuk mengumpulkan data. Jadi, kalau instrumen itu tidak dibuat, maka tidak bisa mengumpulkan sebuah data. Nah, instrumen ini yang digunakan dalam pengumpulan data berupa tes, angket, kuesioner, pedoman wawancara, pedoman observasi. Ya, peneliti melakukan yang namanya proses pengumpulan data pada objek yang tertentu. Jadi, baik itu berupa populasi maupun sampel. Selanjutnya setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisisnya. Jadi analisis yang digunakan itu untuk menguji sebuah hipotesis yang diajukan, apakah hipotesis ini yang diajukan dapat diterima atau ditolak. Nah, setelah analisis dilakukan, maka hasil dari analisis ini dapat digunakan sebuah peneliti untuk membuat sebuah kesimpulan. Nah, pada langkah selanjutnya, kesimpulan ini adalah sebuah langkah terakhir dari periode penelitian yang berupa jawaban dari rumusan masalah. Baik, selanjutnya kita masuk pada proses penelitian yang kedua, yaitu proses penelitian kualitatif. Nah, dalam proses penelitian kualitatif itu berarti peneliti harus memperoleh sebuah pemahaman yang mendalam, mengembangkan sebuah teori, mendeskripsikan realitas dan kompleksitas sosial. Jadi pada penelitian kualitatif itu masalah atau kenyataan yang betul-betul terjadi dalam lingkungan sosial. Selanjutnya, peneliti terlebih dahulu harus membuat sebuah rumusan masalah. Nah, untuk menentukan sebuah rumusan masalah, tentunya peneliti itu terlebih dahulu harus tentukan fokus penelitian. Nah,
dari fokus penelitian ini selanjutnya cari berbagai faktor yang ada kaitan dengan fokus tersebut. Nah, dari faktor-faktor itu yang terkait, adakanlah kajian yang mana yang sangat menarik untuk ditelaah, kemudian ditetapkan mana yang harus dipilih. Nah, setelah peneliti menentukan sebuah rumusan masalah, maka di sini peneliti harus membaca sebuah konsep dan teori yang relevan, hasil penelitian yang relevan. Nah, langkah selanjutnya peneliti harus menentukan sebuah metode atau strategi pendekatan penelitian. Nah, di dalam penelitian kualitatif itu metode yang digunakan adalah wawancara, observasi, interview, baik itu dari segi individu maupun grup, studi pustaka. Nah, dalam penelitian kualitatif itu penelitilah yang sebagai instrumen penelitian. Selanjutnya adalah pengumpulan data. Nah, pada pengumpulan data ini adalah merupakan salah satu tahapan yang sangat penting di dalam penelitian kualitatif. Nah, teknik pengumpulan data yang benar itu akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas yang tinggi, dan begitupun dengan sebalik. Langkah selanjutnya adalah setelah mengumpulkan data, maka data tersebut dapat dianalisis. Jadi analisis data dalam penelitian kualitatif itu pada dasarnya analisis deskriptif. Setelah menganalisis sebuah data penelitian, maka langkah selanjutnya ada yang namanya dengan keabsahan data. Jadi pada keabsahan data ini dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian ini dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah, sekaligus untuk menguji sebuah data yang diperoleh. Jadi setelah pengumpulan data, analisis data, dan keabsahan data, maka timbullah yang namanya temuan penelitian. Jadi pada temuan penelitian ini merupakan sebuah deskripsi dari data yang diperoleh dalam pengumpulan data di lapangan, baik itu melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Langkah selanjutnya itu adalah penarikan kesimpulan. Upaya penarikan kesimpulan ini dilakukan peneliti secara terus-menerus selama berada di lapangan. Jadi dari permulaan pengumpulan data, peneliti itu penelitian kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat sebab akibat. Nah, jadi dari penarikan kesimpulan penelitian kualitatif itu sudah disediakan dari awal. Mula-mula belum jelas, namun kemudian itu meningkat menjadi lebih rinci dalam mengakar dengan kokoh. Kemudian dari kesimpulan ini dibuatlah sebuah hipotesis. Nah, hipotesis ini menjadi jawaban dari sebuah rumusan masalah. Baik, mungkin itu saja penjelasan mengenai penggunaan proses penelitian kualitatif dan proses penelitian kuantitatif. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan, dan saya mengakhiri dengan ucapan billahi fisabilillah, wastaghfirul khairat, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.